semuanya? Yang saya hormati Bapak Harun. Jadi begini Pak, saya ini mendengar banyak hal, terutama kemurahan hati pemerintahan apa ya, khususnya di bagian pendidikan, bahwa SMA itu banyak mendapat bantuan Pak. Betul begitu Pak ya? Tepuk tangan dulu. Nah sekarang karena sudah tepuk tangan, saya mau ngomong lagi nih Pak. Jadi kalau misalnya tahun ini ada program-program bantuan Pak, saya pakai ini loh Pak, tunjukkanlah jalannya Pak, supaya kami bisa mendapatkannya. Betul ya, better begitu ya? Iya, itu. Jadi nanti kalau Pak Harun gagal, seperti itu berarti tidak mendampingi, tidak menunjukkan jalannya. Yang saya hormati, di sini ada pengawas juga, Pak, pengawas yayasan. Jadi Ibu Daniel Alexander atau Ibu Louis. Yang saya hormati juga komite SMA, orang tua murid yang datang pada sore hari ini, Ibu Gembala GBI Karangmulia, Pak Pendeta Soeharto, dan semua rekan-rekan guru dan tim kerja saya di Yayasan Pesat Nabire. Terima kasih untuk khususnya kepala sekolah yang sudah bekerja sedemikian rupa sehingga menghasilkan lulusan yang luar biasa. Juga untuk tim guru yang ada di SMA, tidak mungkin ibu guru atau kepala sekolah bekerja sendiri, tapi karena punya tim yang solid, yang selalu bekerja sama, saling bahu-membahu, maka akhirnya ya bisa melahirkan lulusan yang luar biasa. Nah, khusus buat anak-anak, memahami jalan Tuhan itu gampang atau susah? Halo, kalian yang lulus, memahami jalan Tuhan itu gampang atau susah? Hah? Gampang atau susah? Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Nah, saya akan beritahu, sejujurnya memahami jalan Tuhan itu tidak gampang. Tuhannya tidak kelihatan, jalannya pun juga tidak kelihatan. Betul tidak? Kalau sesuatu yang nampak, maka gampang untuk dilihat. Tetapi karena tidak kelihatan, ya itu menjadi sulit. Lalu bagaimana caranya untuk kalian bisa mengerti jalannya Tuhan? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti jalannya Tuhan? Kan dia abstrak. Ada jurus yang paling sederhana. Firman-Mu pelita bagi apa? Kakiku, terang bagi jalan. Jadi kalau dalam hidup kita kepengen tahu persis seperti apa jalannya Tuhan, bagi kalian yang masih bingung, belajar firman Tuhan. Maka di firman Tuhan itu kalian pasti akan menemukan jalan. Nah, yang berikutnya ketika Tuhan sudah menunjukkan jalannya kepada kita, langkah berikutnya adalah berjalanlah. Izinkan Tuhan memimpin. Apa artinya kita berdoa, Tuhan tunjukkan jalan itu kepadaku? Setelah jalan itu ditunjukkan kepada kita, kepada kalian tidak ikuti, tidak ada gunanya. Tapi karena jalannya itu kita tidak bisa melihat dengan jelas, kita perlu pemimpin, kita perlu pendamping. Izinkan Tuhan mendampingi hidup kita lewat firman-Nya. Orang muda punya kecenderungan semau-maunya. Betul ya? Dan biasanya semau-maunya itu berdasarkan kebanyakan teman itu melakukan apa yang paling banyak. Saya pakai istilah itu peer pressure. Jadi tekanan untuk menjadi sama. Kalau hari ini misalnya kalian memutuskan untuk kuliah di satu tempat, jangan sampai
keputusannya itu adalah karena begitu banyak orang yang masuk di jurusan itu. Yang kedua, mungkin jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya cuma satu yang mempengaruhi, yaitu pacarnya. Hati-hati. Jalan Tuhan tidak seperti yang kalian duga. Tapi kalian harus tahu persis, untuk ikut jalannya, belajar firman. Kalau ada di antara kalian yang tadi Pak Harto kan bilang, nanti tinggalkan sekolah penuh kekecewaan karena ditolak cintanya sama seseorang. Coba ada? Angkat tangan coba. Yang ditolak cintanya. Nah, saya punya lagu untuk kalian. Nah, tahu lagu ini, refrainnya saja. Untungnya bumi masih berputar. Loh, siapa yang nyanyi lagu itu ya? Bernadja, saya tahu gitu kan. Jadi untungnya bumi masih berputar. Maksud saya adalah jangan sampai kalian merasa gagal di SMA karena masalah pacaran dan sebagainya, membuatmu putus asa sehingga tidak sanggup untuk menyongsong masa depan. Itu akan sangat teruk. Tuhan memberkati.